Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naurah Nabilah dengan nomor induk mahasiswa 2021070113 dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul. Saya di sini akan memaparkan terkait materi mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini harus dimiliki setiap individu karena keterampilan berbicara menempati kedudukan yang penting. Apa sih pengertian keterampilan berbicara itu? Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta mampu menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada tujuan berbicara. Tujuan berbicara dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, informatif. Tujuan informatif yaitu tujuan berbicara yang bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Akan lebih sempurna jika tidak hanya informatif saja, melainkan komunikatif juga, yaitu terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara. Tujuan ini biasa digunakan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada rekreatif. Tujuan rekreatif itu merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi pembicara dan si pendengar. Tujuan ini sifatnya menghibur bagi yang mendengarkan. Contohnya dari tujuan jenis ini berbentuk seperti lawakan, guyonan, dan candaan. Biasanya kalau kita sedang berkumpul dengan teman-teman, kebanyakan orang akan bergosip. Nah, gosip termasuk dalam contoh tujuan jenis ini. Gosip itu boleh-boleh saja loh, asalkan tidak mengandung unsur penghinaan, penghakiman, dan lainnya. Yang ketiga ada persuasif. Persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Contoh dari tujuan jenis ini seperti kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat, argumentatif. Tujuan pembicaraan ini merupakan tujuan untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Contoh dari tujuan jenis ini yaitu seperti kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Selanjutnya, selain mempunyai tujuan, keterampilan berbicara juga mempunyai manfaat. Salah satunya yaitu meningkatkan profesionalisme. Biasanya, seorang karyawan atau pimpinan, keterampilan berbicara merupakan salah satu yang harus dikuasai loh. Dengan kemampuan yang dimiliki ini akan semakin meningkatkan profesionalisme kerja. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Yang ketiga ada memperluas jaringan. Artinya, dengan kemampuan berbicara yang dimiliki dapat memperbanyak teman, kenalan, rekan bisnis yang bisa memperluas jaringan. Yang keempat ada meningkatkan rasa percaya diri. Percaya atau tidak, jika terbiasa berbicara di depan umum, rasa percaya diri secara otomatis akan semakin meningkat loh. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Menurut Abidin, ada 7 prinsip. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung, berbicara dalam berbagai konteks. Yang ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Yang keempat, pembelajaran berbicara harus
dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Yang keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau. Yang terakhir, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara. Selanjutnya ada jenis-jenis berbicara. Pertama, berdasarkan situasi pembicaraan, dibedakan menjadi berbicara formal dan informal. Berbicara formal meliputi ceramah, wawancara, debat, diskusi, dan lainnya. Sedangkan berbicara informal meliputi percakapan, penyampaian berita, pengumuman, dan bertelepon. Kemudian ada jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu menghibur, menginformasikan, mempengaruhi, meyakinkan, dan menggerakkan. Yang ketiga berdasarkan jumlah pendengar. Dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang keempat ada berdasarkan peristiwa khusus, misalnya pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, perkenalan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah berdasarkan metode penyampaiannya. Ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, metode membaca, naskah, dan metode menghafal. Slide selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Pertama, kepekaan terhadap fenomena. Artinya, kemampuan berbicara menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Kedua, ada kemampuan kognisi dan imajinasi. Maksudnya, pembicara yang baik tahu kapan ia menggunakan kemampuan kognisi dan imajinasinya. Ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan pembicara dalam mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada kemampuan psikologis. Ini berhubungan dengan kejiwaan berbicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi. Yang terakhir ada kemampuan performa. Ini berhubungan dengan praktik berbicara digunakan sesuai situasi, kondisi. Dalam keefektifan berbicara juga ada faktor penunjang lainnya, yaitu kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor penunjang keefektifan kebahasaan adalah ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, ketetapan sasaran pembicaraan. Nah, sedangkan faktor penunjang keefektifan non-kebahasaan ada sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku, pandangan harus diarahkan, menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara juga sangat menentukan, kelancaran, relevansi atau penalaran, penguasaan topik. Slide selanjutnya ada prosedur pembelajaran berbicara. Dimulai dari tahap perencanaan. Di tahap ini, seorang pembicara harus mampu membangun ide dalam pikirannya dan mengembangkannya menjadi rencana informasi yang harus disampaikan pada saat berbicara. Lalu yang kedua ada tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, pembicara harus menguasai kemampuan berbahasanya sendiri sehingga nanti dalam taktiknya dapat dikembangkan dengan baik. Nah, kemampuan ini berkenaan dengan unsur kebahasaan meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat di dalam hal tata bahasa. Lalu, kemampuan ini juga berhubungan dengan situasi, kondisi, dan tujuannya. Lalu, terakhir ada tahapan pemroduksian. Pada tahapan ini, pembicara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan juga tujuan tertentu. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi yang menyimaknya. Terima kasih.